Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kembali kita pada pagi hari ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai dengan hari ini, kami percaya semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, biarlah kami menaikkan ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu Tuhan.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, agunlah namamu. Terpujilah Engkau selamanya, sebab hanya Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, agunlah namamu, Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus, Kau satu-satunya di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat church? Haleluya. Saya sih berharap masih semangat ya. Ya memang pasti semua saat ini ada dalam kondisi yang bisa dibilang dalam tekanan, dalam pergumulan. Tetapi jangan khawatir bahwa Anda tidak sendiri. Karena pergumulan ini, persoalan ini dirasakan oleh siapa? Oleh seluruh dunia. Oleh seluruh dunia. Anda tidak sendiri. Colek kanan kirinya bilang, kamu gak sendiri.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang hari ini harus ada di dalam kehidupan kita, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Tuhan berbicara di dalam hati saya, dan kebetulan hari ini saya juga tidak berada di rumah, karena sebetulnya khotbah ini disampaikan di sebuah tempat pengasingan di daerah Kelapa Gading, bukan pengasingan sih, tempat di mana kami hari ini berada di sini karena satu dan lain hal. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Baik, nggak baik, Engkau tetap Allah kami yang baik. Apa yang kami lihat itu bukan yang kami percaya, karena kenyataan itu bukan sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu adalah apa yang Tuhan janjikan atas setiap kami. Kami mau hidup dari apa yang kami percaya, bukan apa yang kami lihat. Untuk itu hari ini kami belajar. Roh Kudus, mari, roh pewahyuan itu ada bagi kami semua. Sehingga kami hari ini dapat mengerti isi hati Tuhan. Dan di dalam masa-masa yang sulit ini, kami diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan kehendak-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Yes, mari kita buka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang kelima. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Saya mau baca buat kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mau bacakan sekali lagi dan kita resapi baik apa yang firman Tuhan hari ini katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh tantangan untuk kita dapat melakukan hal ini. Apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mungkin Anda mulai mandang saya dan berkata, waduh Pak, kalau saya habis di PHK begini gimana cara mengucap syukur Pak? Kalau gaji saya dipotong gimana saya mengucap syukur Pak? Kalau saya hari ini diizinkan Tuhan ada dalam kesakitan gimana saya mengucap syukur Pak? Kalau saya hari ini nggak tahu besok aja mau makan apa, terus gimana saya mengucap syukur Pak? Banyak orang yang hari ini kehilangan satu hal ini. Apa namanya? Ucapan syukur. Tapi firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika, Tesalonika itu adalah ibu kota dari Makedonia, salah satu provinsi daripada Romawi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengencourage kepada orang-orang di Tesalonika yang hari itu hidup di dalam tekanan. Dan dia katakan, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Kenapa harus mengucap syukur? Perhatikan baik firman ini. Firman ini berkata, waktu kita mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikehendaki oleh Tuhan. Ucapan syukur itu sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya baca firman ini bukan firman yang baru. Ini bukan firman yang baru Anda dengar. Bahkan di mimbar ini, firman ini pernah diberitakan oleh Pendeta Victor. Saya ingat sekali. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Hari itu saya mendapatkan sebuah rema yang sangat luar biasa karena ucapan syukur itu terkadang kita samakan dengan ucapan terima kasih. Datang ya ke tempat gua.
ada ucapan syukur nih. Gitu. Iya kan? Kenapa? Entah baru sembuh dari sakit, entah baru dapat promosi, entah baru dapat undian berhadiah, entah hari itu dia baru dapat sesuatu yang luar biasa. Biasanya ucapan syukur kita adakan gitu dengan mengacu atau merujuk kepada satu peristiwa di mana peristiwa itu sangat membuat kita bahagia. Saya cuma bilang gini, ucapan syukur itu beda sama terima kasih. Kalau ucapan terima kasih iya. Jadi sebetulnya kalau kita ngundang teman-teman kita karena kita ulang tahun, karena kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kita, saya percaya menurut saya sih kayaknya bukan ucapan syukur. Itulah yang namanya ucapan terima kasih. Apa bedanya ucapan syukur dengan ucapan terima kasih? Kalau ucapan terima kasih itu ada karena satu kondisi yang membuat kita berbahagia. Ucapan terima kasih selalu ada alasannya. Karena naik pangkat, aku berterima kasih. Karena ada sebuah perbuatan baik, aku berterima kasih. Tetapi kalau ucapan syukur beda. Ucapan syukur itu bukan berangkat dari keadaan, tetapi ucapan syukur itu adalah keputusan di dalam kita merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena standarnya ucapan syukur itu dalam segala hal. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, Pak, gimana saya mengucap syukur kalau hari ini jelek, keadaan itu jelek, keadaan jelek, keadaan ini jelek. Gimana saya mengucap syukur? Oh iya, Anda sedang bicara mengenai ucapan terima kasih, bukan ucapan syukur. Kalau ucapan syukur, firman Tuhan hari ini katakan, dalam segala hal. Baik, tidak baik, dalam segala hal. Kita mengucap syukur. Bahkan beberapa dari kita sudah sering mendengar yang namanya korban syukur. Dikala pohon zaitun tidak berbuah, dikala panenan mengecewakan, maka aku ambil keputusan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yes, itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini Anda boleh mungkin kehilangan ucapan terima kasih, tetapi saya mau beritahu, jangan sampai engkau kehilangan ucapan syukur. Ucapan syukur sekali lagi tidak berangkat dari keadaan. Ucapan syukur itu berangkat dari keputusan. Sebuah ucapan syukur yang diangkat dari sebuah keputusan yang teguh bahwa apa? Bahwa kita tetap mau mengucap syukur. Keadaannya nggak baik sih, tetapi aku mau tetap mengucap syukur. Keadaannya nggak seperti yang aku harapkan, tetapi aku mau tetap mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kepada firman ini, maka kita harus mengerti bahwa ucapan syukur itu menjadi sebuah tindakan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan supaya Anda dan saya mengucap syukur. Kalau Anda cuma mengucap terima kasih, saya percaya tidak perlu anak Tuhan. Kalau dia mendapatkan yang baik, dia pasti mengucap syukur. Bahasanya mau anak hantu, anak setan, mau anak iblis, anak dajjal, semuanya. Kalau lagi mendapatkan sesuatu yang baik, dia pasti Dia pasti berterima kasih. Dia pasti tertawa. Tapi untuk membuktikan bahwa ada Tuhan, untuk membuktikan bahwa ada Roh Kudus, untuk kita menyenangkan dan menyukakan Tuhan, maka yang naik kepada Dia haruslah senantiasa ucapan syukur. Kapan
dalam segala hal. Tapi susah Pak, saya tahu. Saya tahu. Saya sedang merasakan hari ini. Terutama istri saya terkasih. Divonis dengan kanker stadium 3B, itu bukan hal yang mudah. Rasanya lidah ini keluh untuk mengucap syukur. Saya bilang sama istri saya, kamu mungkin tidak bisa mengucapkan terima kasih karena kondisinya tidak memungkinkan dan tidak mendasari dan tidak mendasarkan adanya ucapan terima kasih. Tetapi saya katakan kepada istri saya dan kepada keluarga, mari kita ambil keputusan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia pasti menjadi orang yang tetap akan berbuah, bahkan di masa tersulit di dalam kehidupan mereka. Saya ingat sekali Daud masa di Gua Adulam. Dia bergumul, dia struggle, dia begitu tertekan. Sama Tuhan dikirim ke Gua Adulam. Orang-orang yang menghibur dia, orang-orang yang menolong dia, enggak, orang yang tertindas, orang yang terlibat hutang, orang yang ada dalam pergumulan. Mungkin hari itu Daud di Gua Adulam. Tuhan, tanpa mereka saja pergumulan saya udah luar biasa. Apalagi Tuhan taruh lagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengucap syukur, waktu dia ambil keputusan untuk mengucap syukur, dia punya kekuatan untuk tetap peduli, berbuat baik, bahkan di masa tersulit di dalam kehidupan mereka. Orang yang penuh dengan ucapan syukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia tidak pernah tidak berbuah. Dia akan selalu dan akan tetap berbuah di dalam segala musim, di dalam kehidupan mereka. Orang yang mengucap syukur, mereka akan membuktikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jangan jadi anak Tuhan yang cuman pandai mengucapkan terima kasih. Jangan kemudian kita berkata begini, ntar Tuhan, kalau aku udah kaya, aku baru akan bersedekah. Kalau aku udah kaya, aku akan kemudian berbagi. Kalau dalam posisi hari ini, kayaknya Tuhan, belum waktunya aku berbagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau ingat satu persembahan yang indah. Persembahan siapa? Janda miskin. Nilainya tidak ada 1/10, tidak ada 1% dari orang-orang lain yang memberikan, jauh lebih besar dari mereka. Tetapi Yesus berkata, janda itu memberi lebih besar. Kenapa? Karena janda ini penuh dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur itu nggak perlu alasan. Jadi jangan pernah bilang gini, apa alasannya kita mengucap syukur? Kalau Anda berkata, apa alasannya kita mengucapkan terima kasih? Ya, bisa. Tetapi kalau mengucap syukur, firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, dalam segala hal. Gak perlu alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Yang diperlukan apa? Keputusan. Keputusan. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Ayub pasal yang pertama ayat 20 dan ayat yang ke-21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Apa yang dia katakan?
telanjang aku datang, telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang punya hak untuk mengambilnya. Firman Tuhan di dalam Ayub dikatakan, ini yang indah. Dia katakan begini, terpujilah Tuhan. Pergumulan Ayub gak main-main. Dari orang terkaya menjadi termiskin di dunia. Kayak lagu dangdut ya. Dari punya 10 anak. Dan 10 anaknya tidak ada lagi bagi dia. Mungkin Ayub gak sayang kali Pak sama anaknya, makanya dia bisa begitu. Jangan salah, kalau Anda lihat di dalam Ayub 1 bagaimana Ayub memproteksi anak-anaknya. Dia mengangkat korban untuk anak-anaknya. Dan dia berkata, seraya dia berkata, Tuhan, jangan-jangan tadi malam waktu anak-anakku pesta, dia mendukakan Tuhan. Maka dia angkat korban penyucian untuk anak-anaknya. Ayub sangat sayang sama anak-anaknya. Kehilangan 10 anak, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Kehilangan 10 anak, bukan hal yang ringan. Bukan hal yang biasa-biasa. Ucapan terima kasih pasti sudah nggak ada. Diawali dengan kebangkrutannya. Dan diteruskan dengan kehancuran di dalam keluarganya. Tetapi Ayub, dia ambil keputusan. Apa? Dia ambil keputusan untuk tetap bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dan saya bilang sama anak-anak saya bilang sama istri saya, this is the time. Untuk apa? Kita berkata, terpujilah Tuhan. Kenapa Ayub bisa mengucap syukur? Firman di dalam Ayub 2 ini, Ayub 1 ini, ayat yang ke-21, dia berkata demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya apa? Ayub sadar betul. Segala sesuatu yang dia hari ini sepertinya miliki, sebetulnya bukan miliknya. Maka Ayub sanggup bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita merasa bahwa harta itu adalah milik kita, begitu harta itu diambil, kita akan bilang, Tuhan jahat. Kenapa? Karena engkau mengambil milikku. Waktu kesehatan itu ada di dalam kita, dikaruniakan. Tetapi waktu kesehatan itu diambil dan kita mulai berkata, Tuhan, mana kebaikan-Mu? Engkau mengambil milikku. Waktu pekerjaan itu, kita merasa menjadi milik kita dan kita kehilangannya hari ini. Dan kita mulai berkata, Tuhan, jahat sekali kamu. Engkau mengambil milikku. Beda sama Ayub. Ayub tahu persis bahwa segala sesuatunya dari dia. Dan dia pula yang berhak untuk mengambilnya. Ini dasar yang indah. Gimana Pak caranya supaya aku bisa mengucap syukur? Sadarilah, kita tidak memiliki apapun di dalam dunia ini. Sadarilah bahwa tidak ada sesuatu pun yang menjadi milik kita. Makanya saya bilang, orang kalau udah mengucap syukur, nggak ada sombongnya. Kenapa? Karena dia tahu semuanya bukan punyanya. Kayak tukang parkir, mobil banyak, motor banyak, tapi nggak sombong. Kenapa? Karena dia sadar semuanya titipan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda mengerti? Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Yang pertama, ucapan syukur didasari atas kesadaran bahwa kepemilikan itu bukan ada pada kita. Kepemilikan itu ada pada Dia. Dia yang berhak untuk menitipkan. Dan Dia juga yang berhak untuk mengambilnya.
Saudara kalau dititipin handphone kemudian diambil, jangan marah. Tapi udah dititipin 20 tahun Pak, loh terserah. Enak aja. Dititipin jaga kapling. Di situ 15 tahun. Begitu orang yang mau pakai, orang yang punya mau pakai, ya kita harus pergi. Jangan terus kita ngotot. Kemudian dia bilang, saya udah beranak pinak di sini. Terserah. Ayub sadar betul, hidupnya bukan miliknya. Anak-anaknya bukan miliknya. Hartanya bukan miliknya. Maka aku dan istriku, aku dan keluargaku berkata, segala sesuatunya dari Tuhan, Tuhan jua yang hari ini berhak untuk mengambilnya. Ucapan syukurku yang tertinggi kepada Tuhan dari kami sekeluarga. Apapun itu. Apapun itu. Yang kedua, dasar daripada keputusan Ayub untuk tetap memuji Tuhan indah. Dia bilang gini, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Yang kedua, orang yang mengucap syukur, apa? Dia sadar persis bahwa dunia ini bukan tempat yang abadi untuk mereka. Kalau kita hari ini berdoa untuk sebuah kesembuhan itu baik. Itu indah. Saya minta kok sama Tuhan. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Tetapi kalaupun sesuatu terjadi bukan seperti yang apa kami minta. Saya selalu bilang kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Karena kalau bicara soal kematian, nggak hari ini, besok, nggak besok, lusa. Saudara sama saya udah pegang nomor, tinggal tunggu panggilan saudara. Colek kanan kiri. Nomor lu berapa? Jangan-jangan udah deket. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup dalam dunia ini adalah sementara, maka apapun keadaannya, kita akan tetap mengucap syukur. Tuhan, aku kehilangan kesehatanku, aku kehilangan hartaku, aku mungkin kehilangan banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi selama aku tidak kehilangan Tuhan, maka itulah yang utama dalam hidupku. Karena aku tahu, telanjang aku kembali, telanjang aku datang, telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Pasti kita akan kembali. Jadi tidak akan merisaukan. Kematian untuk Anda dan saya, anak-anak Tuhan, engkau yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, bukan sesuatu yang menakutkan. Merupakan sesuatu yang indah karena kita bertransformasi untuk masuk kepada kekekalan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sadari tidak ada yang jadi milik kita. Maka kita akan sanggup dan kita akan selalu ambil keputusan untuk mengucap syukur. Yang kedua, sadari memang dunia ini adalah tempat yang sementara. Maka kita akan penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, dasar daripada orang mengucap syukur. Kita lihat di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Perhatikan jawaban Ayub.
Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, perhatikan baik ya, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak kemudian menilai Tuhan melakukan hal yang gak patut. Apa sih yang terjadi? Bangkrut. Total habis, Bapak Ibu. Kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Berapa? Gak tanggung-tanggung, 10. Yang ketiga, kesehatannya pun sepertinya dihancurkan. Dia kena barah. Saudara tahu barah? Kalau bahasa Inggrisnya barah itu koreng. Koreng, saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua penuh dengan koreng, semua penuh dengan barah. Sampai dia nggak bisa garuk dengan tangannya. Dia harus ambil beling untuk menggaruknya. Penderitaannya puncak. Bapak Ibu sudah menderita seperti itu? Sudahkah? Saya percaya belum. Saya pun hari ini menyadari, saya belum seperti Ayub. Tapi Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut. Kenapa? Yang ketiga, orang yang mengucap syukur, dia percaya bahwa Tuhan hanya punya yang baik di dalam hidup mereka. Kelihatannya saja nggak baik, dirasakannya saja penderitaan, tetapi apa yang Tuhan rencanakan baik adanya. Kalau kita melihat 3 dasar ini, maka kita bisa mengerti mengapa hari ini orang berkata, atau firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena ucapan syukur itu berangkat dari iman yang sempurna, pengenalan yang sempurna, bahwa segala sesuatu yang ada bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Bahwa hidup dalam dunia bukan sebuah keabadian, tetapi sebuah kefanaan. Satu kali nanti kita pasti pergi. Yang ketiga, orang yang mengucap syukur, dia percaya bahwa Tuhan yang dia kenal tidak memiliki rancangan yang buruk. Dia hanya memiliki rancangan yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, apapun yang engkau hari ini rasakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ambillah keputusan untuk tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, waktu kami melihat Yesus Kristus yang Kau karuniakan bagi kami, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Jadikan lagu ini doamu, Bapak Ibu. Jadikan lagu ini doamu. Tuhan, aku mau ambil keputusan, aku tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tiap jam
Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ucapan syukur? Ada ucapan syukur? Yes. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan ucapan syukur itu dikehendaki bagi mereka-mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Karena engkau yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhanlah yang hari ini memandang kematian bukan menjadi sesuatu yang mengerikan. Hari ini ada anggur, hari ini ada roti. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini tujuannya cuma satu, memperingati akan kematian Tuhan. Persiapkan rotimu, persiapkanlah anggurmu Bapak Ibu. Persiapkan itu. Hari ini engkau dan aku terima undangan makan seperjamuan dengan Tuhan. Seraya kita berkata, Tuhan terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata di dalam pengorbanan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Ucapan syukurlah yang harusnya hari ini naik kepadamu, dan hanya ucapan syukur. Ampuni kami Tuhan, kalau sepanjang hari-hari ini karena kondisi, karena situasi, kami lebih banyak bersungut-sungut dan mengeluh. Ampuni kami. Mulai saat ini janji kami cuma satu, kami mau mengucap syukur. Karena kami tahu Engkaulah pemilik segalanya. Engkau yang mempercayakan, menitipkan segala sesuatunya bagi kami. Dan Engkau juga yang berhak untuk mengambilnya. Engkau Tuhan, Engkaulah yang memberikan Kristus Yesus. Sehingga waktu kami hidup dalam dunia ini, kami tahu bahwa hidup dunia ini fana. Dan satu kali nanti kami akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau ingatkan kami bahwa tidak ada rancangan yang buruk yang ada padamu. Engkau hanya punya rancangan yang terbaik. Terima kasih. Dasar pengertian inilah Tuhan. Kami hari ini masuk dalam perjamuan kudus untuk merasakan kuasa-Mu, untuk merasakan otoritas-Mu, untuk merasakan Tuhan pada hari ini kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, aku yang memimpin perjamuan, juga anak-anak-Mu yang mengikutinya. Kami menguji hati kami. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kami mohon ampun. Dan seraya kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Bapakku, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepalamu pada hari ini. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan untuk segala apa yang Kau beri di dalam hidup ini. Terima kasih.
ini waktunya untuk menghitung berkat-berkat-Nya. Ini waktunya untuk melihat apa yang ada dan berhenti melihat apa yang tidak ada. Naikkan ucapan syukur. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu pada hari ini aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau itu imanmu, kalau itu kepercayaanmu, makanlah di dalam Kristus Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Angkatlah cawan di atas kepalamu. Setelah dia makan, dia mengangkat cawan dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perhatikan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang kau angkat di atas kepalamu itu berisi darah Kristus? Kalau itu imanmu, minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Lord. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Inilah yang menguatkan kami. Inilah yang membangun dan membangkitkan iman kami. Pengharapan kami bahwa hidup ini tidak akan berakhir, tapi akan kekal adanya bersama-sama dengan Engkau. Kematian bukan hal yang menakutkan, karena kematian adalah Engkau pindahkan kami dari yang fana kepada yang kekal. Semua karena Kristus, semua karena tubuh dan darah-Mu yang Engkau kurniakan bagi kami. Teguhkanlah Tuhan perjamuan kudus ini di dalam umat-Mu. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Menyucikan kami. Mengubahkan mindset dan pemikiran kami. Pada hari ini juga kami bersatu hati Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu.
pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai kepada lini yang paling rendah. Bapak Tuhan memberkati mereka. Tim ekonomi, tim keamanan, pertahanan, tim kesehatan. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bukan sebuah situasi yang mudah. Oleh sebab itu kami percaya Roh Kudus, mereka memerlukan hikmat-Mu untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Orang-orang yang hari ini cuman bisa mengganggu, cuman bisa mengkritik, cuman bisa memecah belah, hamba hardik, hamba patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. NKRI ini tetap berdiri. Pancasila tetap mempersatukan kami. Kami sebagai bangsa Indonesia akan hidup harmoni. Harmoni in a diversity. Terima kasih Tuhan. Perbedaan bukan sebuah penghalang yang membuat kami menjadi terpecah belah. Tetapi perbedaan ini membuat kami kaya dan membuat kami indah. Kami serahkan umat-Mu yang hari ini sedang sakit. Tuhan, Kau jamah satu persatu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terkhusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk istriku terkasih Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan kuat kuasa. Betul Tuhan, yang ada di hadapan kami Goliat, yang ada di hadapan kami itu sangat tidak sebanding dengan kekuatan kami. Tetapi yang kami percaya, kami datangi setiap penyakit ini di dalam nama Tuhan semesta alam, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada hal yang indah yang Kau sedang kerjakan di dalam tubuhnya. Demikian juga hari ini, mungkin dari anak-anak-Mu ada yang berduka. Aku berdoa hari ini Tuhan ada penghiburan sejati yang daripada Roh Kudus. Hamba berdoa tidak ada satupun iman gugur karena persoalan, karena duka cita, karena pergumulan, karena sakit penyakit. Tetapi justru Tuhan, melalui semuanya, iman kami bertumbuh. Pengenalan kami kepada-Mu ya Tuhan, makin hari makin luar biasa. Inilah doa seru permohonan kami yang kami naikkan. Hanya di dalam satu nama yang indah, kami sempurnakan. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu, arahkan imanmu, terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbagi. Tuhan memberkati kita.
Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.